Ya, bagaimana menempatkan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan eksistensi Roy, Rismond, dan Dr. Tifa sebagai peneliti yang seharusnya tidak boleh dikriminalisasi, karena ini adalah perlindungan constitutional right warga negara untuk melakukan penelitian, untuk menyampaikan, menggali dan menyampaikan informasi, dan itu adalah hak-hak yang seharusnya diperhatikan oleh MK sebagai the guardian of the Constitution. Kami ini meneliti tapi kok malah dikriminalisasikan. Jadi kalau ada aparat yang menggunakan pasal-pasal yang salah, itu harusnya malu kan gitu. Nah, jadi kita teriakkan ke mereka, malu bro kalau pakai pasal-pasal yang salah ya. Para begawan, para oracle, para ilmuwan seluruh Indonesia juga ikut bersama-sama memberikan suara untuk bisa memastikan bahwa RRT sebagai ilmuwan terus bisa bekerja menunaikan tugasnya sebagai ilmuwan tanpa diganggu dengan kriminalisasi. Ini press conference sidang pertama permohonan kita. Kalau istilahnya permohonan, tapi kalau umum gugatan ya. Jadi gugatan RRT terhadap beberapa pasal yang menersangkakan mereka dalam kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Jadi ini dalam sidang pertama ini tentu kita akan mempresentasikan apa yang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan nanti hakim-hakim MK, biasanya panel hakim untuk sementara ini 3 orang akan memberikan masukan, nasihat, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah apapun yang diberikan nasihatnya ya tentu akan kita terima, dan yang kita ajukan ya tetap akan kita ajukan juga. Jadi yang kita ajukan kawan-kawan sekalian itu adalah pasal 310 KUHP yang lama, pasal 311 KUHP yang lama, tetapi ditandem dengan pasal 403 dan 434 KUHP yang baru. Nanti prosesnya bagaimana hakim melihatnya kita akan lihat nanti. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 yang versi 2024. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang versi 2024, walaupun dalam KUHP yang baru pasal 622 huruf R itu sudah dihapus, tetapi kita ingin tetap ajukan karena masih dicantumkan dalam pemanggilan terakhir ya. Kemudian yang paling penting krusial adalah pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 kita cantumkan. Nanti kita lihat apakah ayat 2 juga kita akan mintakan. Kemudian pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, itu variasi hukumannya atau ancaman hukumannya adalah mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. 12 tahun itu pasal 35. Jadi mudah-mudahan dari MK ini kita berharap bahwa ada titik terang ya, bagaimana menempatkan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan eksistensi Roy, Rismond, dan Dr. Tifa sebagai peneliti yang seharusnya tidak boleh dikriminalisasi, karena ini adalah perlindungan constitutional right warga negara untuk melakukan penelitian, untuk menyampaikan, menggali dan menyampaikan informasi, dan itu adalah hak-hak yang seharusnya diperhatikan oleh MK sebagai the guardian of the Constitution. Nah, selanjutnya prinsipal kami balik sedikit. Jadi prinsipal pertamanya Dr. Tifa ya. Jadi kalau biasanya RRT kita balik ya. Tifa, Roy, dan Rismond. Silakan Dr. Tifa mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Sampaikan? Enggak. Mas Roy. Oh, Dr. Rismond dulu ya? Oh, Rismond. Oke. Saya? Iya. Oh iya. Kami dibantu oleh para pengacara untuk menguji pasal-pasal yang dikenakan kepada kami. Pasal-pasal tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Refli Harun. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kami yang meneliti, seharusnya kami juga sama seperti hak asasi manusia, kami juga seharusnya memiliki hak asasi meneliti. Begitu. Peneliti itu diuji berdasarkan tulisannya, yang disitasi, yang direferensi, berguna atau tidak, sudah berapa lama dia meneliti, dan publikasinya bagaimana, transparan atau tidak. Itulah makanya oleh karena itu kami ingin bahwa ya hak-hak untuk meneliti itu, walaupun simpulan dari hasil penelitian itu dianggap menyakitkan atau tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh penguasa ataupun mantan penguasa, maka tetap harus, sepahit apapun, tetap harus hasil pengujian maupun penelitian itu harus disampaikan, meskipun penelitian itu sifatnya bukan final and binding, tetapi tetap
berjalan sampai ada data-data baru. Nah, disitulah seharusnya penelitian kami itu bisa dibantah oleh pihak-pihak yang merasa bahwa hasil penelitian kami itu tidak tepat atau tidak akurat. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, siapa? Ya. Mas Roy, oke. Oke. Jadi intinya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Refli ya, selaku kuasa hukum kami dari tim Balai RRT, ya kami ini memohonkan beberapa pasal, ada 6 pasal tadi. Jadi supaya tidak lagi pasal-pasal itu salah diterapkan kepada warga negara Indonesia. Jadi kami tidak hanya berpikir sendiri, tapi kami ingin mewakili rakyat juga untuk supaya tidak ada lagi penggunaan pasal yang salah ya, apalagi tadi Bang Rismond mengatakan, Dr. Rismond mengatakan kami ini meneliti tapi kok malah dikriminalisasikan. Jadi kalau ada aparat yang menggunakan pasal-pasal yang salah itu harusnya malu kan gitu. Nah, jadi kita teriakkan ke mereka, malu bro kalau pakai pasal-pasal yang salah ya, malu bro. Jadi jangan sampai malu bro ya gitu kalau pakai pasal yang salah. Saya kira itu ya. Dokter Tifa silakan. Dokter Tifa mau bicara. Baik, karena ini adalah hal yang sangat penting dan mudah-mudahan apa yang nanti kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadi sebuah hal yang membahagiakan ya, terutama bagi kami kaum intelektual. Dan untuk diketahui juga bahwa saat ini kami sedang ongoing juga, dibantu oleh begitu banyak para guru besar, para profesor yang turun gunung. Insya Allah pada hari Kamis nanti juga Profesor Din Syamsuddin ya, sebagai tokoh besar, sebagai ilmuwan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah pun juga turun gunung. Karena beliau mengharapkan juga nanti para guru besar, para begawan, para oracle, para ilmuwan seluruh Indonesia juga ikut bersama-sama memberikan suara untuk bisa memastikan bahwa RRT sebagai ilmuwan terus bisa bekerja, menunaikan tugasnya sebagai ilmuwan tanpa diganggu dengan kriminalisasi. Selanjutnya kuasa hukum saya, Bang Dr. Fadli Nasution, akan mewakili saya untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Klien kami Mas Roy Suryo, Bang Rismond dan Dr. Tifa, ketiganya adalah akademisi, peneliti. Jadi pasal-pasal yang kami uji ke MK hari ini itu batu ujinya pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu setiap orang mempunyai kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi hari ini ketiga prinsipal ini merasa hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara tidak terlindungi dengan adanya penerapan pasal-pasal ini dalam perkara yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, maka pasal-pasal itu diuji terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kita berharap ada keadilan konstitusional di sini. Para majelis hakim Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan mengabulkan permohonan kami, dan pasal-pasal ini tidak lagi digunakan untuk mengkriminalisasi ya siapapun yang berpendapat. Karena sejak awal prinsipal ini tidak kenal dengan namanya Joko Widodo. Tidak kenal, tidak ada mens rea atau niat jahat untuk menghina. Tapi yang diteliti adalah ijazahnya, objeknya, bukan subjeknya. Karena itu tidak tepat penerapan pasal ini, dan karena sudah dilakukan oleh Polda, maka patut diduga adanya kriminalisasi dan dipaksakan untuk mengkriminalisasi para klien kami ini, ilmuwan ataupun peneliti ini. Saya kira begitu. Ya, mungkin Ramdan mau bicara nggak apa-apa? Ramdan. Nah, itu. Oke, luar biasa. Ya. Nih, mungkin hal-hal Karena semua sudah disampaikan, saya bicara teknis, kami 12 PH sudah mendapatkan kuasa dan juga semua kartu BAS, berita acara sumpah, serta KTA juga sudah kami serahkan, sehingga kami siap untuk bersidang, dan mudah-mudahan sidang pertama kali atau dismissal ini bisa kemudian berlanjut pada materialnya, sehingga kemudian apa yang diharapkan para pemohon Roy, Rismond dan Tifa terkait dengan norma-norma yang muncul di Undang-Undang ITE maupun kemudian yang berhadapan dengan Undang-Undang Dasar, itu kemudian bisa katakanlah di lapangan di Polda itu kemudian bisa tidak digunakan, karena interpretasinya harus kemudian berdasarkan interpretasi yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian. Oke. Cukup ya? Cukup. Jadi karena aspirasi mengatakan cukup, ya sudah, saya cukup. Saya tadi mau ngasih kesempatan semua bicara ya.
Habis sidang nanti ya, habis sidang nanti kita lihat bagaimana Hakim Konstitusi memberikan tanggapan terhadap permohonan ini. Tapi intinya adalah bukan soal salah dan benar permohonan ini, tetapi intinya adalah kejujuran kita untuk mengadu ke Mahkamah Konstitusi, dan MK sebagai pelindung, ya, sebagai penjaga konstitusi, the guardian of the constitutions, dia harus tegakkan prinsip itu. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jurnalis, media, YouTuber sekalian, kami baru saja menjalani sidang, namanya sebenarnya pemeriksaan pendahuluan. Memang kalau yang tidak atau belum terbiasa dengan sidang di Mahkamah Konstitusi akan bingung. Tapi begitulah memang hukum acara Mahkamah Konstitusi mengaturnya. Jadi pada sidang pertama itu ada panel hakim, biasanya terdiri dari 3 orang, dan kita menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak seperti sidang di pengadilan kita bacakan semua, enggak. Dia hanya butuh pokok-pokok permohonan dan kemudian kita bacakan petitumnya, lalu hakim memang menasehati. Jadi nasihat hakim itu boleh diikuti, boleh tidak. Tetapi kalau kita tidak ikuti kan berarti kan kita mau berlawanan sama hakimnya, kan sayang sekali. Karena itu tentu kita akan pilih yang ketiga tadi yang disampaikan Yang Mulia Profesor Saldi Isra, yaitu kita akan perbaiki dan kita mendapatkan waktu 14 hari. Jadi 14 hari ya. Jadi di hari di MK itu ada hari kerja, ada hari benar. Jadi Sabtu, Minggu atau libur itu tetap dihitung. Jadi jatuh temponya itu sehari sebelum Dr. Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya. Hah? Loh, tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Jadi tanggal 23 Februari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sangat luar biasa saya kira nasihatnya dan memberikan clue bagi kami untuk memperbaikinya. Jadi sebenarnya salah satu hal yang ingin kami perbaiki itu adalah kita sedikit saja sesungguhnya ya, yaitu bahwa pasal-pasal yang kita pengecualian itu tidak hanya untuk pejabat publik, tapi juga untuk mantan pejabat publik sepanjang urusannya adalah urusan publik. Nah itu yang barangkali tadi kurang terelaborasi sebenarnya. Jadi dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsirkan bahwa objek yang menjadi objek yang bisa dibuka ke umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik yang pernah dipakai untuk jabatan publik, walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, maka itu subjek untuk penelitian publik yang tidak memerlukan izin sehingga tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah, mungkin cara kami untuk menyampaikannya agak ribet memang. Karena kita akui ini hal yang agak akrobatik sesungguhnya. Karena yang paling gampang kan minta batal. Tapi kita ini minta tafsirkan. Sementara pasal-pasal yang dimohonkan itu sudah beberapa kali diuji, terutama pasal 310, pasal 311. Tapi ada juga trikinya bagi kita. Ini taktik. Kenapa? Kalau Anda bikin permohonan sempurna di awal, tetap saja dinasihati sama dia. Tetap saja akan diubah ya kan. Karena itu ya nggak apa-apa, permohonan kita yang penting maksud kita sudah tersampaikan, aspirasi hakim konstitusi kita sudah ketahui. Nah nanti kita perbaiki dalam 14 hari ke depan ya, dan mudah-mudahan sebelum ulang tahun Dr. Tifa kita sudah memperbaiki itu ya kan. Kembali lagi. Dan yang di rumah dan soalnya di rumah. Dan karena yang mau berulang tahun kita serahkan pada dia untuk ngomong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sidang perdana dari judicial review yang kami bertiga ajukan bersama dengan penasihat hukum kami, kuasa hukum kami Bala RRT sudah berlangsung alhamdulillah dengan lancar, dan ini juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi izin kepada 280 juta rakyat Indonesia bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua untuk belajar, sekaligus juga menguji bersama-sama tentang pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada siapapun, tidak hanya kepada kami bertiga tetapi juga kepada kita semua. Dalam hal ini kami memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Terkait bahwa kita ditanya tadi tentang legal standing kita, kami bertiga. Legal standing kita, hak hukum kita itu jelas ya, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal-pasal yang sudah disebutkan di dalam permohonan kami.
Yang pertama adalah pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita semua, kami tidak mengatakan kami, kita semua, tidak hanya RRT tetapi segenap rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia itu memiliki hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini yang sudah jelas menjadi sebuah legal standing bagi kita. Tidak peduli kita ini siapa, semua adil, semua sama di mata hukum. Tidak peduli kita ini hanyalah rakyat biasa yang sedang mengerjakan tugas kami sebagai peneliti, maupun seorang mantan pejabat tinggi negara, mantan presiden, semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum. Kemudian yang kedua adalah bahwa sudah jelas sejak negara ini berdiri tahun 1945, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 28E yang sampai dengan hari ini masih tegak berdiri untuk melindungi kita semua, 280 juta rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu pada pokoknya memberikan jaminan kepada kita semua, rakyat Indonesia, terhadap pemenuhan hak kebebasan, menyatakan gagasan, atau menyatakan pendapat. Dalam bahasa internasionalnya adalah kita semua punya hak freedom of speech, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan ini adalah legal standing utama bagi kita semuanya. Legal standing kami yang secara spesifik itu menjadi tugas bagi kami adalah kami bertiga ini adalah peneliti. Peneliti itu tidak harus ada di dalam ruang dan waktu. Walaupun kami bertiga sama-sama memiliki institusi independen, yang dimana institusi itu mewadahi tugas kami sebagai peneliti yang kami lakukan sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai ajal menjemput. Karena tugas ini adalah sebuah amanah. Tidak semua orang memiliki tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peneliti. Karena peneliti itu berat, peneliti itu sunyi, peneliti itu tidak mudah untuk hidup dengan menjadi peneliti. Tetapi tugas ini kami emban dengan sepenuh jiwa raga kami. Oleh karena itu maka kami dengan senang hati menganggap bahwa ini adalah legal standing kami yang dijamin oleh hak-hak konstitusional. Oleh karena itu maka seluruh pasal-pasal yang dikenakan kepada kami dalam peristiwa yang dilaporkan oleh mantan Presiden ke-7, Saudara Joko Widodo, beserta dengan 4 laporan polisi yang lain, sama sekali tidak memiliki dasar maupun alasan hukum untuk melakukan tindak pidana kepada kami. Sehingga karena itu dengan tegas kami nyatakan bahwa kami bertiga mengalami kriminalisasi. Oleh karena itu salah satu jalan keluar terbaik di antara jalan keluar yang sekarang ini kami perjuangkan bersama para penasihat hukum kami adalah kami menghadap kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia ini untuk memperjuangkan hak konstitusional kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy, Ya. oke. Oke, ada sedikit yang saya tambahkan Dan tolong di luar. kelasnya nanti dibuka lagi ya. Oh ya. Jadi Tadi ada yang belum lihat. tadi ada yang belum lihat ya. Jadi alhamdulillah perjalanan tadi sidang pertama berjalan dengan sangat baik ya, dan kami sangat saling belajar di dalam. Dan ada pertanyaan menarik dari Profesor Saldi Isra tadi, kenapa masih diajukan lagi pasal 310 dan 311 padahal dengan berlakunya pasal 433 dan 434 di KUHP yang baru itu sudah nggak berlaku. Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311 dan itu masih ada debatable mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Jadi tadi bagus sekali yang disampaikan, ada nanti beberapa perbaikan oleh para kuasa hukum kami di dalam petitumnya, maupun harus dicari hubungan antara posita dan petitumnya, itu nanti juga ada beberapa yang kemudian nanti dikoreksi. Dan kami sangat-sangat
melihat bahwa sidang ini tadi yang pertama itu luar biasa bagus ya, luar biasa baik, dan ini insya Allah seperti kata Dr. Tifa tadi, kami menggunakan kata kita ya, karena ini untuk kita semuanya. Insya Allah hasilnya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum kami itu akan berguna bagi masyarakat dan akan malu sekali lagi ya orang-orang. Nah iya, orang-orang yang kemudian masih menggunakan paradigma lama. Jadi kami mengatakan kepada kalian yang masih tidak malu dengan mempidanakan kami adalah malu bro. Wah, gitu ya. Kamu harus malu ya. Apalagi malu karena selalu bikin dosa tapi mintanya surga. Wah, gitu. Jadi malu bro kalau masih mempidanakan kami pakai hal-hal yang sudah salah tadi. Saya kira itu. Respons kalian. Oh ya, dikit. Menyambung ya. Ini sebenarnya tantangan bagi kita, bukan hanya peneliti. Peneliti itu seolah-olah domainnya spesifik orang yang tetapi secara umum mereka yang critical thinker lah. Ya, critical thinker gitu. Seperti penulis saintifik, ya, jurnalis, penulis novel saintifik juga bisa masuk kategori ini. Jadi kalau kita dibatasi banyak batasan dengan undang-undang, sedikit saja kita hasil dari pengamatan, analisa maupun kesimpulan kita, kan begitu proses saintifik kan begitu. Observasi, analisa langsung konklusi gitu. Kalau itu bisa cepat dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang tadi itu, maka matilah semua critical thinker di Indonesia ini. Kalau tidak ada critical thinker berarti nggak ada buku-buku saintifik lagi. Ya, begitu aja Bang. Oh, mungkin ada yang 1-2 PH yang mau bicara, silakan. Oke. Ya. Tolong jangan bicara irwasum. Tapi udah masuk loh. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Saya salah satu PH di sini yang menyatakan bahwa salah satu kenapa kami ajukan permohonan di MK ini karena masalahnya adalah masalah dokumen publik. Itu jelas, ya kan? Ini bukan hanya sekedar 310, 311, tapi ada unsur dokumen publik. Yang mana di dalam dokumen publik itu diantaranya batu ujinya adalah pasal 28F. Di 28F itu menyatakan setiap warga negara berhak untuk mengkaji, meneliti, mendapatkan dan sebagainya, ya kan? Untuk ijazah publik. Kemudian ada pasal 27A yang mana di backup oleh putusan MK nomor 105 itu, bahwa semua kritikan, koreksi untuk pejabat publik itu tidak dapat dipidana. Bahkan 27A itu adalah lex spesialis dari pasal 310. Seharusnya tidak bisa dua-duanya dipakai. Kalau sudah khususnya dipakai, umumnya seharusnya tidak dipakai. Oleh sebab itu masukan-masukan dari hakim tadi, dari majelis, bahwa kami akan lengkapi, ya kan? Memang begitulah standar atau kebiasaan di dalam permohonan di MK itu pasti ada perbaikan-perbaikan. Dan kami yakin dalam waktu 14 hari kami akan lakukan perbaikan. We do the best for this. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. We do the best for this one. Oke, terima kasih. Apa yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa itu adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai peneliti. Nah, kalau melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dikriminalisasi, lalu bagaimana gitu loh. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terakhir ya, the last but not least, Bang Jahmada. Oke, the last but not least ya. Rekan-rekan sekalian, persidangan hari ini itu cukup artinya berkhidmat ya. Majelis yang diketuai oleh yang sudah kita kenal, sangat membimbing kita, bahkan menurut saya mengarahkan secara detail ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kebetulan RRT ini mengajukan permohonan terhadap 6 pasal tadi, kita benar-benar dibimbing. Dan ini kita harapkan ini salah satu penegakan hukum dari para penegak hukum, dimulai dari Mahkamah Konstitusi ini untuk selanjutnya gitu loh. Dan ini harapan besar bagi kami, terutama dipimpin oleh Profesor Refli Harun ini, kita dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini bersama juga RRT sekaligus hari ini. Ya, kita anggap ya pengalaman kita selama ini
inilah pengalaman yang pertama kita khususnya sebagian bersidang di Mahkamah Konstitusi ini, dan benar-benar diberikan petunjuk, arahan, dan mungkin kita tidak bisa berkata-kata lagi lah. Saking baiknya, saking disambut di Mahkamah Konstitusi ini, gedung yang sangat megah ini, mudah-mudahan waktu perbaikan yang diberikan kepada kami kuasa hukum selama 14 hari bisa terpenuhi. Kan begitu Bung Ramdan ya, selaku koordinator kita di sini. Sekiranya terima kasih ya untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah memimpin persidangan pendahuluan hari ini. Saya kembalikan ke Prof. Oke, cukup ya? Oh, apa? Oh. Ya. Dari Aceh banyak, tapi kan tadi ada Pak Ajis Kadir ya. Iya. Nah, Pak Ajis Kadir ini kan banyak mengetahui kalau dalam pemilu 2019 kan memiliki latar belakang politik dari Golkar, mendukung Pak Jokowi itu. Iya. Nah, meskipun kemarin pada saat pelantikan Pak Ajis Kadir menyatakan tidak akan membawa ranah politik dalam meja konstitusi. Iya. Nah, ini kan perdana bakalan Pak Ajis Kadir menangani sidang awalan ya. Iya. Sebenarnya tanggapan Abang mengenai Pak Ajis Kadir sendiri dalam menangani JR Abang. Tanggapan saya, insya Allah dia baik, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.